Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi reminder dulu, nanti malam kita akan keluar 2 data penting terakhir di minggu ini. Dan ini akan keluar di setengah 8 malam. Ini data penting yang penting karena ini data penting yang lebih penting daripada biasanya ya. Data yang penting ya. Ini kenapa? Karena ini berhubungan dengan inflasi ya, data PCE. So ya siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8. Pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, untuk kondisi BTC kita bisa lihat MA200 sudah kena, bahkan tadi week terendahnya itu sampai di angka 85.000 lebih 29 USD ya. Nah, jadi buat lo yang agresif dan buka posisi short sesuai dengan pembahasan DCWT sesi pertama, congratulations, lo profit sebesar 1,8% ya. Oke, untuk BTC ya gue harap sih nggak terlalu kaget ya orang-orang karena memang ada BSB ya. Dan statistik BSB gue udah nggak mau ngulang lagi di DCWT sesi kedua. Buat lu yang kelewat ya silakan boleh nonton DCWT sesi pertama ya. Nah jangan lupa juga ya, bukan jangan lupa, gue baru mau ngingetin di sini ya. Gue mau ngingetin bahwa nanti malam kita akan upload lagi satu video yaitu mengenai resiko tarif ya di tanggal 2 April. Nah itu kita akan bahas lebih detail di sana. Jadi buat lo yang penasaran ya dan pengen tahu seperti apa resikonya, silakan boleh nonton. Nanti malam kita akan upload mungkin jam 7, 8 ya pokoknya lebih malaman lah ya. Jadi buat lo yang tertarik stay tune aja ya. Oke. Next, Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance pada hari ini mulai rally ya. Jadi kemarin berhasil retest MA20 dan sekarang rally. Sayangnya Bitcoin Dominance ini rally-nya saat BTC lagi koreksi. Ya, maka efeknya apa? Efeknya BTC koreksi, alts-nya terjun payung begitu ya. Ya, sayang sekali ya. Tapi ya udah, faktanya memang terjadi seperti itu. Ya sudah diterima saja ya. Nah ini dia makanya penting sekali untuk kita punya 70-30 ya. Portofolio yang tepat rasionya 70-30 atau 60-40 begitu. Jangan sampai kemakan dengan janji-janji manis altcoin season. Gimana mau altcoin season ya? QT-nya masih kuat begini, balance sheet-nya malah turun lagi. Kemarin kan sempat flat nih ya, bahkan sempat positif sebentar. Udah gitu turun, makin turun lagi. Jadi ya sudah ya. Selama balance sheet masih terus turun, disitulah BTC akan cenderung berkuasa ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke komen. Yang pertama dari Seki Channel ya. Bang, BTC berpotensi koreksi ke 70k nggak bang? Saya DCA sekaligus nunggu harga di bawah buat serok. Makasih bang, aku masih awam di dunia kripto ya. 70k bisa nggak? Bisa-bisa aja ya. Karena kita udah sering bahas ya untuk BTC itu dia bisa saja sampai ke MA50 dan mungkin mengulangi gerakan yang mirip-mirip seperti di 2024 kemarin di mana akhirnya MA50 yang berhasil menahan BTC. Begitu. Nah, MA50 aja udah di 76.000. Begitu. Bahkan kalau kita mau ngomongin secara struktur, itu bisa saja dia nge-retest lagi week tertinggi di 2024 di sini nih ya. Nah, di mana ini mencapai di sekitar 73.000. Itu mungkin saja terjadi karena itu pernah juga di 2017 seperti itu ya, di mana jadi di 2016-nya dia membuat high di sini ya. And then udah drop, ini dropnya sampai 40% loh ya. Ya. Drop 40%, pelan-pelan naik. Di 2017 koreksi lagi. Koreksinya itu sampai ke ya struktur sebelumnya di 2016. Jadi mungkin saja bisa sampai situ ya. Jadi 70.000 ya bisa-bisa saja. Begitu. Tapi gue ingetin, tetap DCA ya. Jangan sampai jadi, oh udah nih Bang Toshi bilang bisa sampai MA50. Udah nggak perlu DCA, kita all in aja 50. Jangan ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan kita dikecoh ya. Nanti cuma begini nih. Ya, kita udah tunggu-tunggu MA50, taunya nggak kena, naik aja. Ya. Nah udah kayak gitu muntah darah kan. Nah udah. Jadi DCA saja. Kita jangan so tahu market akan purchase kemana atau gimana. Nggak bisa ya. Kita DCA aja, di sini sudah banyak support-supportnya. Dengan kita DCA, toh harga rata-rata kita kan turun pelan-pelan. Begitu. Nih kalau gue perhatiin masih ada orang yang suka gini berpikirnya. Aduh bang, gue ngapain beli di MA200? Nanti kan kalau turun lagi ke bawah, buat apa gue capek-capek DCA? Kan yang di atas nyangkut. Loh enggak dong, kan harga rata-rata lu turun saat lu DCA ke bawah. Itu matematika waktu kita SMP atau SD ya? SD terakhir, nggak tahu lah, SD akhir atau SMP ya? Harga rata-rata lu diajarin ya. Nah jadi, ya udah.
gitu. Ini cara foolproof, nggak stres. Buat orang yang udah ngerti the power of DCA itu, market jadi kayak tidak menakutkan. Ya sudah, turun silahkan, naik juga happy. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah mengerti cara kerja TCI ya. Ya udah, terus aja konsisten ya. Dan ingat, jangan tergoda buat all in, tetap DCA ya. Next. Wah, jauh juga. Dari Suratman, DCA ETH rekomen nggak bang? Boleh-boleh aja, asalkan 70-30, 60-40 nya nggak dilanggar, begitu. Boleh-boleh saja punya ETH ya, tapi rasionya tepat gitu ya. Next, dari Oreno Boku ya, bang, gua mau nyicil Bitcoin paling tidak $1 per hari. Kalau lebih turun, gua nyicil lebih banyak $10 misalnya. Itu bagus nggak bang? Sebenarnya kalau gini lo secara nggak langsung melakukan martingale ya, which is itu oke-oke aja. Cuman gini, turun, kalau lebih turun, nah lebih turun tuh kan subjektif ya. Ada yang ngerasa 5% tuh udah turun banget. Tapi faktanya 5% lo bisa lihat sendiri, market bisa 10, belasan gitu. Nah jadi lo harus ada sistem yang lebih jelas nih. Kalau mau lebih besar tuh kalau segimana begitu, dan stick with it gitu. Misalkan ada dulu yang ngomong gini, bang gua DCA biasa nih ya, per 2 minggu kalau dia ya, karena kan gua udah bilang ya, minimal untuk DCA murni ya, ini kan lo bilang mau per hari nih. Kalau DCA murni itu minimal 2 kali ya, 2 kali sebulan, berarti per 2 minggu sekali itu minimal begitu. Nah udah dia bilang, tapi bang kalau misalkan turun 10% BTC, nah gue lebih gede ya, gue masukin lebih gede. Nah itu boleh ya. Nah lu pastikan lu ngerti nih, lu mau cicil lebih banyak tuh kalau gimana begitu ya. Nah kalau lu mau DCA $1 per hari atau berapapun, ya kalau mau lebih gampang sih ya, cari exchanger yang ada ada robot DCA-nya begitu ya. Salah satunya tuh dulu ada yang kayak gitu, toko kripto ya. Dia ada DCA yang otomatis begitu ya. Atau ya kalau lo mau tiap hari bangun dan ngingetin juga boleh-boleh aja begitu. Tapi yang pasti gini, kalau gua lebih prefer gini. Lu nggak perlu tiap hari banget. Nggak perlu tiap hari banget. Tapi lu nafasnya panjang begitu. Kadang-kadang gini, ada yang semangat. Wah baru jadi semangat. Gua harus begini, harus begitu ya. Tiap hari gua beli. Taunya pelurunya habis, waktu turun beneran malah nggak dapat harga bawahnya. Gitu, nggak dapat DCA down-nya gitu, nggak dapat average down. Nah itu bahaya. Begitu, makanya kalau gua sih menyarankan sebenarnya nggak perlu tiap hari ya. Lu seminggu sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali juga udah cukup begitu. Yang penting dibaginya benar pelurunya, nggak terlalu sedikit begitu ya. Next, dari JR Channel, sisaan uang THR masih ada, BTC malah turun. Ya lanjut beli atuh. Wah mantap ya, Sunda banget nih ya, beli atuh. Dan pertanyaannya, makasih Bang Toshi, pertanyaannya, oh ya benar. Dan pertanyaannya, makasih Bang Toshi sama abang-abang yang kemarin komen di komen saya. Karena saya sudah paham dan beli BTC lagi waktu turun. Mantap ya. Next dari, nah ini gue dari dulu rada bingung nih, udahlah CSPTY Lover ya. Kalau di saya garis BSB ada 2 warna hijau dan merah. Oh ya memang hijau dan merah. Cuman karena gue di sini ada juga ada juga yang lain gitu ya. Ada EMA 200, ada EMA 20 juga, lalu juga ada EMA 50. Jadi dia ada si merah ini kadang suka nggak kelihatan gitu. Tapi benar sama, ada merah ininya, ada merah dan hijau ya. Oke, next. Garis atas saat ini berwarna merah dan garis bawah berwarna hijau ya. Selama garis hijau masih di bawah garis merah, data statistiknya BTC drop ya. Ada waktunya garis hijau di atas, yaitu sebelum tanggal 17 Februari 2025, BTC cenderung ngepump. Jadi karena sekarang garis BSB hijau masih di bawah, garis BSB masih merah, dan masih menganga ya atau membuka lebar, maka BTC cenderung tidak akan ngepump. Silakan dilihat sendiri secara datanya. Tunggu melintir lagi ke garis hijaunya, naik ke atas, di atas garis merah. Nah ini sebenarnya gini ya. Mungkin beberapa ada yang nggak tahu ya. Jadi garis merah dan hijau ini bedanya apa? Hijau itu dia adalah EMA 21 ya. Kita bisa di sini ya. Jadi kalau lo klik di sini di settings, nah yang warna hijau ini adalah 21 week EMA. Begitu. Artinya apa? Dia mengambil 21 candle ke belakang. Nah bedanya apa bang sama yang SMA yang biasa nih ya, yang weekly SMA. Nah perbedaannya apa? EMA ini sama-sama melihat 21 candle ke belakang. Tapi EMA yang warna hijau ini
dia akan lebih mementingkan ya data yang baru. Jadi semakin datanya baru akan dia lebih kasarnya tuh dia kasih kayak prioritas begitu. Sementara kalau simple enggak, dia pokoknya semua data dipukul sama, kepentingannya tuh dianggapnya sama begitu. Nah maka dari itu EMA21 itu lebih reaktif, dia akan lebih cepat bergeraknya begitu ya. Ada benernya nggak? Ada benernya ya, ada benernya di mana saat garis hijau ini di atas, tren dari Bitcoin cenderung lebih kuat begitu, dan itu memang terbukti gitu. Dia terbukti bahwa ya kecenderungannya saat si hijau ini di atas maka dia lebih kuat trennya. Tapi gini, kita nggak bisa berpikir bahwa kalau sini kan lo bilang bahwa kalau misalkan dia masih nganga maka BTC tidak akan ada cenderung ngepump gitu. Takut salah baca gue ya. Dan masih menganga atau membuka lebar. Jadi kalau menganga atau membuka lebar ini ya sebenarnya malah urusan datanya aja begitu ya. Dan kalau kita mau ngomong nganga gitu ya, apakah itu pasti sulit untuk apa di sini kan bilangnya tidak akan ngepump gitu, cenderung tidak akan ngepump? Enggak juga sebenarnya. Kalau nganga gini bisa, ini ngepump nih gitu. Jadi sebenarnya urusan itu aja ya. EMA dan SMA itu perbedaannya adalah EMA yang warna hijau ini lebih mementingkan data yang baru. Sementara yang merah itu sama aja dipukul rata. Begitu ya, tapi ini bagus, ini observasi yang bagus ya, this is good ya. Nah di tanggal 17 Februari lu bilang di sini garis hijaunya di atas ya, nah maka cenderung ngepump, dan itu juga sebenarnya ada korelasinya juga ya, karena memang kalau yang si EMA-nya di atas kecenderungannya lebih bullish ya. Kayak lu bisa lihat di sini lah, statistically speaking saat tren-tren kuat memang yang garis hijau benar ya, garis hijau ya itu dia lebih kuat begitu si trennya, tren bullishnya. Sementara kalau dia udah mulai merah itu mulai melemah bahkan bisa jebol begitu. Good observation ya, ini gue suka nih, gue suka banget ya orang-orang yang memperhatikan seperti ini ya, keren ya. Nah tapi gini, ini cuma bisa dijadiin patokan ya, inilah lebih ke guidelines aja ya. Jangan sampai jadi begini, oh ini merah ya maka pasti ngedam. Ada data juga yang menunjukkan tidak seperti itu, tidak selalu begitu ya, walaupun banyak tapi tidak selalu. Kayak contohnya di sini nih ya, mana ya, nah daerah sini nih. Nah kadang-kadang kita berpikir pasti tembus, pasti ngedam, nggak juga gitu, kadang-kadang bisa stay nih, nahan gitu. Nah jadi boleh kita jadikan suatu guidelines, tapi jangan sampai dijadikan SOP yang oke, ini merah kita nge-short. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Kita cuma berpikirnya gini, kalau garis hijau ini di atas dari garis merah untuk BSB-nya maka tren dari BTC lebih kuat. Udah gitu ya. Sekali lagi bagus ya, gue suka banget sama komen-komen yang seperti ini, komen-komen yang udah dipikir dulu nih, dicerna dulu ya. Mantap, I love it ya. Next dari Sandro Autumn ya, Bang Toshi, itu yang garis biru support resisten ya. Kalau bukan bagaimana cara Bang Toshi menentukan garisnya? Yang biru ya ini support resisten. Struktur aja, benar-benar struktur, gampang banget ya. Jadi misalkan di sini ya, ini kayak contoh yang paling baru lah ya. Atau yang dekat-dekat lah ya. Yang dekat-dekat di sini kan ada support nih di angka 84.000 lebih 55 USD. Nah, ini adalah struktur di mana waktu itu Bitcoin berhasil membuat support di tanggal 26 dan 27 Februari kemarin. Nah, udah dari support bisa juga menjadi resisten. Kayak contoh di sini nih ya, sempat berapa kali nge-reject Bitcoin walaupun akhirnya ke-reclaim. Begitu ya. Oke. Beres, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer, semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk hari ini ya, our sponsor is Wolby ya. Buat lu yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar sih udah sedikit familiar lah dengan Wolby ini ya. Jadi Wolby ini adalah suatu platform untuk kita trading ya, dan tradingnya semuanya full derivatif. Tapi yang unik dari Wolby ini adalah lu bisa menggunakan AI, dan AI-nya ini sendiri based on ChatGPT-4 ya. Nah, jadi lu bisa coba berbagai macam AI body yang sudah mereka sediakan di sini ya, mulai dari yang konservatif ya, disebutnya AI Body Mummy ya, dimana lu fokusnya lebih ke Bitcoin, and then ada juga yang lebih fokusnya ke top altcoins, ada juga yang fokusnya ke koin-koin yang sedang lagi lagi kasaran tuh lagi nggak boring lah begitu ya, lagi banyak pergerakan, dan ada berbagai macam juga resiko-resiko yang bisa pilih begitu ya.
Nah, ini gue pribadi sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya dan ya ini memang AI-nya dia nggak ngasih tahu gimana cara berpikirnya dan lain-lain. Mungkin memang rahasia dapur mungkin ya. Nah, tapi ya aneh sih. Gue udah coba berkali-kali ya dan buka banyak posisi itu cenderung profit ya. Jadi wah quite unik sebenarnya untuk si Wolbe ini. Nah, buat lu yang pengen coba, silahkan bisa coba ya karena di sini mereka sedang ada rebate voucher begitu. Dimana kalau lu menggunakan link referral kita di bawah itu ada ekstra. Kalau lu join biasa di sini lu bisa lihat hanya dapat 100 USDT saja. Tapi kalau lu menggunakan kode referral Toshi Crypto dapat berapa tambahannya? Kita bisa di sini. Jadi 250 USDT dalam bentuk rebate voucher lu bisa pakai untuk coba berbagai macam AI yang ada di sini. Nah, jadi buat lu yang belum pernah cobain Wolbe silakan boleh coba dan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wolbe. Oke, dan yang pertama kita akan masuk dulu ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini setup posisi short kita sudah dalam keadaan profit ya. Nah, target TP-nya buat lu yang lebih konservatif sih udah kena di sini ya, di mana itu tuh di angka 2,6681. Jadi buat lo yang konservatif tadi sudah kena target TP di sini ya. Profit sebesar ya 4%-an lah, 4,3 kalau kita bulatkan ya. Nah, tapi buat yang agresif dan target TP-nya di angka 2,482 juga masih boleh dipertahankan ya. Tapi kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan setengah 8 ya mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup aja posisinya karena udah cukup besar juga sih profitnya ya. Oke, untuk posisi spot untuk SUI ada di angka 2,4826, MA20 dan juga di angka 2,3107 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB setup posisi longnya udah profit ya, retest 1, retest 2 di MA50, kebuka posisi long dan target TP kita di MA200 sudah kena profit sebesar 2,15% ya. Nah, untuk posisi spotnya MA200 udah kena nih ya. Mungkin buat lo yang sekarang lagi ya by the time lo nonton kalau masih di bawah dari MA200 boleh pertimbangkan untuk DCA di sana. Lalu ada MA50 dan juga MA20. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di BNB ya. Next, Solana. Untuk Solana kemarin buat yang konservatif kan sudah tutup posisi nih ya di tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret itu ya udahlah kemarin kita udah bahas ya. Nah, sekarang kalau lu yang agresif kan target TP-nya di sini nih, belum kena dan sekarang minus nih. Wah, ya lumayan deg-degan. Tapi ya udah ya, lu bisa tunggu sampai nanti jam-jam rawan atau lu mau tunggu sampai besok juga boleh sampai daily close. Tapi pastikan kalau sampai udah keluar SOP cut loss ya harus cut loss begitu. Ya jangan sampai bandel gitu. Wah, udah harusnya SOP cut loss bilang tenanglah bisa naik lagi. Taunya nggak naik lagi ya. Itu udah terlalu banyak orang yang liquid kayak gitu. Jadi SOP-nya harus jelas. Kapan cut loss, kapan TP, kapan kena SL gitu ya. Oke, untuk posisi spot udah kena 2 ya. Bahkan 3 MA20 juga udah kena. So, untuk sekarang ya berarti tinggal di 130,18 dan di 121,16 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang tabur akan tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.